Selamat pagi para pemirsa, kembali lagi dengan saya Fadil Safir selaku pembawa acara berita di pagi hari ini. Melesat cepat dengan kendaraannya di pagi hari, seorang mahasiswi menjadi penyebab hilangnya nyawa seseorang, perempuan paruh baya. Pelaku yang baru pulang dari tempat karaoke menabrak korban yang menggunakan motor dari arah belakang di Pekanbaru, Riau. Reaksi pelaku yang tetap melaju meski sudah menabrak pemotor mengundang kegeraman warga sekitar dan juga pengendara lainnya. Hingga akhirnya pelaku berhasil dikejar oleh sejumlah orang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saudara, kita lihat bersama dari rekaman kamera pemantau ini. Terlihat jelas bagaimana mobil pelaku melaju dengan kecepatan tinggi hingga menabrak korban yang mengendarai motor di depannya. Peristiwa pada Sabtu pagi 3 Agustus 2024 itu terjadi di Jalan Tawanku, Tambusai, Kecamatan Markoya, Damai, Kota Pekanbaru, Riau. Motor korban bahkan terseret sejauh 50 meter hingga korban mengalami luka berat di bagian kepala. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong, sementara pelaku langsung ditangkap. Namun reaksi pelaku yang terkesan tenang usai menabrak pemotor jadi sorotan warga sekitar. Setelah polisi memeriksa pelaku, terungkap bahwa mahasiswi bernama Maria Saputri ini dalam kondisi tak sadar. Maksudnya ia mengendarai mobil dalam kondisi mabuk atau dalam pengaruh alkohol dan dipengaruhi obat terlarang. Dari hasil cek urin, pelaku positif mengonsumsi narkoba dengan kandungan zat amfetamin. Menurut polisi, Marisa mendapatkan narkoba tersebut dari salah satu rekannya yang bersangkutan. Ditawarkan diduga narkoba jenis Inex oleh atas nama T sebanyak setengah butir warna dan logonya tidak ingat pengakuan daripada saudari M. Kemudian saudari M bersama dengan saudara dan saudari O berada di KTP tersebut sampai dengan pukul 5 pagi. Kemudian selama di sana mengkonsumsi miras dan narkoba jenis Inex. Atas perbuatannya, setelah ditangkap polisi, Marisa pun meminta maaf dalam pernyataannya. Lagi-lagi Marisa menyebut kalau dirinya ini tak sadar saat menabrak korban. Dan karena itulah menurut pengakuan Marisa, ia tak menghentikan kendaraannya hingga membuat sejumlah warga dan pengendara lain melakukan pengejaran terhadapnya. Marisa pun dijerat pasal 31.5 Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Saya memohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan-kesalahan yang saya buat kepada keluarga korban dan keluarga yang telah ditinggalkan. Saya sama sekali tidak dalam keadaan sadar dan tidak sengaja menabrak korban. Dan saya sangat menyesal sekali atas kelalaian saya. Saya menyesal atas apa yang telah saya lakukan. Tindakan Marisa Putri yang lalai telah mengakibatkan seorang perempuan parubaya yang sehari-harinya berjualan makanan berpulang. Sang anak pun mencurahkan kesedihannya dalam media sosial miliknya. Ia menyampaikan ketenangannya tentang sang mama dan pesan-pesan yang disampaikan sebelum akhir hidupnya. Selain keluarga, saudara, kesedihan juga dirasakan para tetangga korban. Korban yang ditinggal di RT 03 Kelurahan Tangerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin. Sehari-harinya, korban diketahui bekerja di kantin sekolah. Menurut tetangga korban, setiap paginya korban ini memang rutin ke pasar, seperti yang tengah ia saat lakukan. Mengalami tabrakan pada Sabtu lalu, katanya. Ya, saya sedih sekali kalau bicara masalah dia. Sudah lebih seperti adik kami. Dia di sini, di masyarakat, sini semua kesehariannya. Dia orang yang alim, dia kerja kesehariannya kerja di kantin, sofa-sofa anak sekolah itu. Jadi dia setiap subuh itu memang harus berangkat dari rumah. Belanja dulu ke pasar, habis itu baru langsung ke tempat kerjanya untuk masak atau makan makanan di sana. Ya, diketahui mengonsumsi narkoba, penangkapan Marisa Putri pun menjadi awal dari penangkapan teman-temannya yang lain. Mereka yang berada di tempat karaoke pada malam yang sama dengan Marisa sebelum kecelakaan ini terjadi, kini menjadi incaran polisi. Polisi kini masih mencari dua rekan tersangka yang kabur, yakni dua pria berinisial O dan V. Sementara 3 orang lainnya sudah diamankan tim Satgas Narkoba Polresta Pekanbaru Riau. Mereka terdiri dari 2 pria dan 1 perempuan. Salah satunya diamankan saat akan pergi ke rumah keluarganya yang berada di Kota Padang, Sidempuan, Sumatera Utara. Polisi menyebut salah satu dari rekan korban memberikan keterangan yang berbeda mengenai pesta minuman keras dan narkoba di tempat karaoke sebelum kecelakaan terjadi. Mengamankan lagi 1 orang teman dugemnya dari tersangka Marisa, yaitu berinisial T. Ketika yang bersangkutan akan kabur keluar kota setelah kita interogasi kemudian, dia mengaku memang betul pada saat itu ada 6 orang yang di dalam rumah karaoke tersebut melakukan pesta miras dan narkoba. Di antaranya tersangka Marisa dan T ini, tadi dia mengakui memang dia menggunakan ekstasi yang diberikan oleh teman laki-lakinya. Dan ini masih kita konfirmasikan ya saudara. Demikian breaking news hari ini. Sampai jumpa di breaking news selanjutnya.